Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3532. Kunjungi. Chen Ping dan yang lainnya masih mengejar binatang badak itu. Saya sudah berlari seharian penuh, tapi badak belum ada niat untuk berhenti. Apakah badak ini baik-baik saja? Kemana perginya? Bai Qian melirik binatang telepati yang berlari di depan dan bertanya dengan sedikit tidak senang. Kami mencapai perbatasan Fan Cheng di depan. Ke depan adalah markas besar 5 sekte besar. Setelah melewati kediaman 5 sekte besar, kami keluar dari kawasan Gunung Tianmo. Luo Shouhai juga sedikit bingung mengapa binatang badak ini membawa mereka jauh-jauh ke sini. Fan Cheng. Apakah Fan Cheng tempat keluarga Seng berada? Chen Ping bertanya. Ya, di sanalah Fan Cheng tempat keluarga Seng berada. Luo Shouhai mengangguk. Mungkinkah seseorang dari Fan Cheng yang menyerang lembah roh darah? Chen Ping bertanya dengan bingung. Tidak mungkin, kecuali keluarga Seng yang memiliki kekuatan di Fan Cheng, yang lain hanyalah biksu muda Fusion Realm. Tidak mungkin bagi mereka untuk menghancurkan lembah roh darah kita. Bahkan jika semua anggota keluarga Seng dikerahkan untuk menghancurkan lembah roh darah kita, saya khawatir itu tidak akan mudah. Bagaimanapun, mereka berspesialisasi dalam mantra dan jimat, dan kekuatan mereka yang sebenarnya tidak sekuat itu. Selain itu, lembah roh darah kami mengikuti keluarga Seng tanpa dendam, dan keluarga Seng tidak punya alasan untuk melakukan ini. Luo Shouhai langsung menyangkal Chen Ping. Kalau begitu, agak aneh kalau binatang badak ini berlari ke arah ini. Di mana lagi ada tempat lain di arah ini selain Fan Cheng? Chen Ping bertanya. Ada Ye Cheng yang lain, tidak jauh dari Fan Cheng. Ye Cheng ini memiliki keluarga Ye, yang dianggap sebagai keluarga terbesar. Nama Ye Cheng juga diubah dari keluarga Ye. Jawab hantu gunung setan tua. Kota Ye. Chen Ping sepertinya belum pernah mendengar nama ini, jadi dia bertanya kepada Luo Shouhai, Tuan Lembah Luo, apakah Anda, Lembah Roh Darah, memiliki dendam terhadap keluarga Ye di kota Ye? Luo Shouhai menggelengkan kepalanya. Tidak, keluarga Ye ini sangat misterius. Sepertinya mereka jarang berinteraksi dengan sekte seperti Gunung Tianmo. Kali ini medan pertempuran antara dewa dan iblis dibuka, keluarga Ye tidak terlibat. Jangan khawatir tentang hal lain untuk saat ini. Aku sudah berlarian sepanjang hari, jadi ayo cari tempat untuk istirahat. Bai Qian berkata dengan marah. Iya, ayo istirahat. Pokoknya binatang badak itu sudah mengingat auranya, jadi kita bisa terus mencarinya besok. Chimera kecil ini sangat kecil, aku khawatir aku akan melelahkannya. Huo Feng merasa kasihan pada binatang badak kecil itu, dia lelah setelah berlari sekian lama. Lagi pula, dia mulai bekerja tidak lama setelah dia lahir. Melihat Bai Qian dan Huo Feng sama-sama mengatakan ini, Chen Ping hanya bisa mengangguk dan berkata, Oke, ayo kita pergi ke Fan Cheng di depan untuk beristirahat, tepat pada waktunya mengunjungi kepala keluarga Seng. Setelah keluar dari medan perang para dewa dan iblis, Seng Busi dengan hangat mengundang Chen Ping. Sekarang dia memiliki kesempatan ini, Chen Ping juga ingin berkunjung. Melihat Chen Ping akan pergi ke Fan Cheng, Luo Shouhai dan tetua hantu gunung iblis saling memandang, lalu berkata dengan sedikit canggung, Tuan Chen, meskipun tidak ada seorang pun di area Gunung Iblis yang dengan sengaja mengincar kami para pembudidaya iblis, kami tidak dapat dengan mudah masuklah ke kota manusia. Kami dapat beristirahat di sini dan menunggu Anda. Bagi para kultivator, tidak masalah di mana Anda beristirahat. Aku juga tidak akan pergi ke Fan Cheng. Aku akan membawa badak bersamaku dan menangkap binatang buruan di pegunungan dan hutan. Huo Feng juga tidak berencana pergi ke keluarga Seng Fan Cheng. Oke, ayo kita bertiga pergi, dan kita akan segera kembali untuk bertemu besok pagi. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia memimpin Ji Yun dan Bai Qian menuju Fan Cheng. Fan Cheng adalah kota kecil, dan gerbang kotanya terlihat agak tua. Setelah memasuki Fan Cheng, tidak ada yang menghentikan Chen Ping dan yang lainnya, tetapi ketika mereka masuk ke gerbang kota, mereka bahkan tidak dapat melihat penjaga. Chen Ping bertanya tentang keluarga Seng di seluruh Fan Cheng, hampir semua orang tahu tentang keluarga Seng. Segera Chen Ping menemukan keluarga Seng di bawah bimbingan orang yang lewat. Bab 3533, hanya anjing penjaga. Sesampainya di Senjia, pintu Senjia ditutup. Melihat pintu yang tertutup, Bai Qian sedikit bingung dan berkata, keluarga Seng dianggap sebagai keluarga kaya di Fan Cheng. Mengapa mereka tidur sepagi ini dan menutup pintu?
Biasanya tidak seharusnya begitu. Tidak mungkin keluarga sebesar itu tutup secepat ini. Sungguh aneh. Ji Yun juga merasa sangat aneh. Sekarang belum terlambat, tetapi pintu keluarga Seng ditutup, dan ini agak tidak normal. Ji Yun, ketuk pintunya dan lihat. Chen Ping juga sedikit mengernyit dan meminta Ji Yun mengetuk pintu. Dia ingin tahu mengapa keluarga Seng tutup begitu cepat dan apakah terjadi sesuatu. Ji Yun melangkah maju dan mengetuk pintu. Setelah lama mengetuk, pintu dibuka dari dalam. Tok, 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 apa yang kamu ketuk? Siapa kamu? Mengetuk pintu keluarga Seng kita secara acak. Seorang pemuda yang tampak muda berteriak dengan marah. Melihat wajah pihak lain penuh amarah begitu dia membuka pintu, dan nada suaranya tidak tepat, Ji Yun pun langsung menjadi marah. Apa salahnya mengetuk? Tidak bisakah kamu mengetuk pintu keluarga Seng? Jawab Ji Yun dengan wajah dingin. Pemuda itu tertegun dan hendak mengutuk, tetapi Chen Ping melangkah maju dengan cepat dan berkata sambil tersenyum, "Rekan Tao, kami di sini untuk mencari guru keluargamu. Nama saya Chen Ping, tolong beritahu saya." Chen Ping percaya bahwa selama penjaga gerbang memberitahu namanya kepada Seng Busi pasti akan datang untuk menyambutnya secara langsung. Namun siapa sangka pemuda itu melambaikan tangannya dan berkata, "Tuan kita sedang mundur, dan tidak ada yang menghilang." Mundur. Wajah Chen Ping penuh dengan keterkejutan. Sudah berapa lama sejak dia keluar dari medan perang para dewa dan iblis? Mengapa dia mengasingkan diri? Kalau begitu aku akan menemukan Seng Jiayue, kakak dan adik Seng Jiahui juga. Chen Ping merasa Seng Busi sedang mengasingkan diri, jadi kakak dan adik Seng Jiayue dan Seng Jiahui selalu ada. Keduanya juga mengasingkan diri. Pemuda itu berkata dengan tidak sabar. Juga dalam pengasingan, Chen Ping tampak terkejut. Bagaimana mungkin kedua bersaudara ini juga mengasingkan diri? Saat ini, alis Chen Ping sudah berkerut. Bagaimana dengan Tetua Agung? Saya juga bisa bertanya pada Tetua Agung. Chen Ping terus bertanya. Dia tidak percaya. Semua orang yang dia kenal telah mengasingkan diri. Tetua Agung tidak sedang mundur, tetapi Tetua Agung ada urusan dan tidak ada di sini saat ini. Sebaiknya kamu pergi dan kembali lagi nanti. Pemuda itu melambaikan tangannya, lalu dengan tidak sabar menutup pintu. Chen Ping memblokir pintu dan tidak membiarkan pemuda itu menutupnya. Apa yang akan kamu lakukan? Aku sudah menyuruhmu untuk kembali lagi nanti. Jika kamu tidak pergi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Pemuda itu berkata dengan ekspresi muram. Brengsek, kamu bersikap kasar kepada siapa? Kamu benar-benar anjing penjaga. Kamu berani berbicara dengan Tuan Chen seperti ini. Kamu benar-benar lelah hidup. Ji Yun melangkah maju dan menendang pemuda itu ke tanah. Ji Yun telah banyak berubah selama periode mengikuti Chen Ping, tapi sikap pemuda ini sekarang benar-benar membuat Ji Yun tidak bisa ditoleransi. Chen Ping tidak menyalahkan Ji Yun, pemuda ini benar-benar perlu ditangani. Pemuda itu berdiri dan menatap Ji Yun dan Chen Ping, "Kamu berani menyerang keluarga Seng kami. Kamu berbalik melawanmu." Seseorang datang. Seseorang ingin masuk. Mengikuti teriakan pemuda itu, seorang lelaki tua dan selusin biksu segera menyerbu masuk. Apa yang terjadi? Siapa yang berani masuk ke keluarga Sengku? Orang tua itu bertanya dengan wajah marah. Penjaga gerbang muda menunjuk ke arah Chen Ping dan Ji Yun dan berkata, "Tetua kedua, merekalah orangnya. Saya memberitahu mereka bahwa kepala keluarga sedang mengasingkan diri, tetapi mereka ingin memaksa masuk." Tetua kedua memandang Chen Ping dan Ji Yun, matanya penuh dengan jijik. Ji Yun berada di alam fusi, dan Chen Ping berada di alam kesengsaraan tingkat pertama. Di alam ini, meskipun keluarga Seng mempelajari mantra dan jimat, mereka masih jauh lebih baik daripada Ji Yun dan Chen Ping dalam hal alam kultivasi. Siapa kamu? Mengapa kamu ingin membobol keluarga Sengku? Jika kamu tidak bisa memberiku alasan untuk meyakinkanku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Tetua kedua mendengus dingin. Bab 3534, tidak hormat, tidak hormat. Kami adalah teman Master Seng. Kami datang ke sini khusus untuk berkunjung, bukan untuk menimbulkan masalah. Chen Ping berkata dengan tenang. Teman tuan kita. Tetua kedua memandang Chen Ping, lalu mencibir dan berkata, "Bagaimana tuan keluarga kami bisa memiliki teman seperti Anda? Apakah Anda ingin memasuki keluarga Seng kami, dekat dengan kami, dan mendapatkan jimat? Aku sering melihat orang-orang menyukaimu. Tidak peduli siapa temanmu,
jika kamu ingin mendapatkan jimat formasi, kamu harus mengeluarkan koin spiritual untuk membelinya. Saya benar-benar teman Master Seng. Jika Anda tidak percaya, tanyakan saja pada Master Seng, kata Chen Ping sambil mengerutkan kening. Kepala kita dalam pengasingan, jadi kita tidak bisa bertanya. Tetua kedua memutar matanya. Kalau begitu kamu bisa bertanya pada Seng Jiayue, kakak dan adik Seng Jiahui, mereka juga mengenalku. Kata Chen Ping, aku tidak akan bertanya kepada siapapun. Keluar dari sini sekarang juga, jika tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Tetua kedua melambaikan tangannya, dan lebih dari selusin biksu mengepung Chen Ping dan Ji Yun. Chen Ping mengerutkan kening dan wajahnya menjadi dingin dan menakutkan. Dia baru saja datang mengunjungi keluarga Seng, tetapi dia tidak ingin keluarga Seng bersikap tidak masuk akal sama sekali. Dan Chen Ping memiliki firasat samar bahwa sesuatu telah terjadi pada keluarga Seng. Chen Ping tidak tahu persis apa yang terjadi. Saya tidak akan pergi jika saya tidak melihat Master Seng hari ini. Chen Ping berkata dengan dingin. Oke, karena aku tidak akan pergi, aku akan mengantarmu pergi. Tetua kedua memberi isyarat dengan matanya, dan lebih dari selusin biksu mengambil tindakan terhadap Chen Ping dan Ji Yun. Para biksu ini berada di alam kesengsaraan tingkat pertama atau kedua, serta alam penggabungan. Terlihat bahwa kekuatan keluarga Seng secara keseluruhan masih lemah. Aku tidak mau mengambil tindakan. Karena kamu memaksaku, jangan salahkan aku. Aura di tubuh Chen Ping langsung meledak. Dalam sekejap mata, tidak ada yang melihat bagaimana Chen Ping bergerak, dan selusin biksu dari keluarga Seng terbang keluar. Biksu tingkat pertama dan kedua di alam kesengsaraan ini telah lama tidak dapat terlihat di mata Chen Ping. Belum lagi para biksu Fusion Realm, mereka tidak dapat menjangkau Chen Ping sama sekali dan terpesona oleh aura ledakan Chen Ping. Melihat pemandangan di depannya, tetua kedua tiba-tiba terlihat kaget, lalu berteriak dengan marah, "Anak baik, datanglah ke keluarga Seng kami untuk berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Menurutmu apakah keluarga Seng kami begitu mudah untuk melakukannya?" Menggertak, siapkan formasi. Tak satu pun dari dua orang ini bisa pergi hari ini. Keluarga Seng adalah keluarga mantra dan jimat, jadi mereka paling mahir dalam membentuk formasi. Tetapi saat tetua kedua selesai berbicara, aura menakutkan tiba-tiba menghantamnya, menyebabkan tubuh tetua kedua mundur terus-menerus, dan biksu lainnya semuanya jatuh langsung ke tanah. Begini cara keluarga Sengmu memperlakukan tamu. Tuan keluargamu secara pribadi mengundang kami, apakah kamu menghindari kami sekarang? Baikian perlahan masuk dari luar. Aura alam kesengsaraan tingkat ketujuh di tubuh Baikian membuat ekspresi tetua kedua menjadi sangat jelek. Jika pada awalnya dia tidak meremehkan kekuatan Chen Ping dan Ji Yun, tetapi sekarang Baikian telah muncul, tetua kedua tidak berani meremehkan mereka lagi. Kamu adalah putri rubah di antara 3 penguasa dan 4 raja, kan? Maaf, aku tidak sopan. Tetua kedua mengenali Baikian dan buru-buru mendekatinya. Baikian menatap tetua kedua dengan dingin dan mendengus, biarkan tuan keluargamu keluar, aku tidak punya waktu untuk mengikutimu. Putri rubah, kepala kita benar-benar mengasingkan diri. Tetua kedua sangat malu. Bagaimana dengan kedua anaknya? Baikian bertanya. Ini. Tetua kedua membuka mulutnya, tidak tahu harus menjawab apa. Tetua kedua, karena pihak lain adalah teman lama kakak laki-lakiku, silakan undang mereka masuk, lalu minta Jiahui keluar. Bagaimanapun, mereka datang jauh-jauh. Saat ini, seorang pria parubaya yang mengenakan kemeja biru datang dan berkata, "Bersambung."